Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 7 Bahasa Inggris dari buku Kurikulum Merdeka di Chapter 4 My School Activities di Unit 3 My Study Habits. Kita akan bahas Section 3 di halaman 188 sampai dengan 191. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, ini ada section 3 reading. Read the following text about Andre. Nah, ini ada teks tentang Andre ya. Ini adalah Andre's study habits. Jadi kebiasaan belajar dari Andre. Nah, dia berbentuk bubble chat ya. I limit screen time. Ini artinya aku membatasi screen time tuh maksudnya kita menonton sesuatu. Bisa di TV ya, kemudian bisa juga di handphone. Lalu I plan a specific time for studying. Aku merencanakan waktu tertentu untuk belajar. Lalu I do homework after school. Aku mengerjakan PR setelah pulang sekolah. I set study goals. Aku membuat tujuan belajar. Lalu I develop a study plan. Aku mengembangkan rencana belajar. Lalu ada I make a schedule. Aku membuat jadwal. I set reminder. Aku mengatur pengingat. Lalu I write down homework assignment. Aku menuliskan tugas PR ya. I use a weekly to-do list. Aku menggunakan daftar kegiatan atau daftar hal yang harus kita lakukan untuk satu minggu. Lalu I break down assignments into smaller tasks. Jadi aku mengurutkan lagi atau merunutkan lagi tugas-tugas menjadi tugas yang lebih kecil. Nah itu ya adik-adik ya, bagus banget ini tipsnya dari Andre, bisa kita contoh. Nah kemudian complete the text on worksheet 4.27 by changing the verbs in the brackets. Lengkapi teks di worksheet 4.29 dengan merubah kata kerjanya yang ada di dalam kurung. Brackets itu dalam kurung. Let's look. Teks ini judulnya Andre, my study buddy. Andre, teman belajarku. Nah ini kita harus mengubah ya. Ini ada set, ada develop. Kita akan mengubah ini ya kata kerjanya. Yang pertama ini adalah present tense ya. Present tense. Jadi kita akan mengubah ini sesuai dengan subjeknya. Ya, jadi kalau subjeknya adalah I, you, we, they, itu kita gunakan verbnya verb biasa aja ya, set, develop, write down, ya walk, ya misalnya walk, study, ya talk dan lain-lain. Talk. Nah kalau subjeknya he, she, it atau juga bisa nama orang, ini kita gunakan verb ditambah s atau is di belakangnya. Misalnya menjadi walks, studies, ya, terus menjadi talks. Nah, ya, yuk kita ubah berdasarkan aturan yang sebelah kanan. Andre loves studying. Andre sangat suka belajar. For his study success, untuk belajar yang sukses, first, yang pertama, he set study goals. Nah, di sini set, tapi karena subjeknya he, ini kurang s ya, jadi kita tambahin sets. He sets study goals. Dia membuat tujuan belajar. Nah, subjeknya he lagi. He develop. Nah, kita pakai s ya. He develops a study plan. Dia mengembangkan rencana belajar. He regularly, he lagi, jadi kita pakai writes down. Ya, bukan di write down, tapi write karena verbnya adalah write. Ya, writes down homework assignments and breaks down. Ya, breaks down the assignment into smaller task. Artinya tadi sudah ada ya, sudah Karina kasih tahu tadi di part A.
Lalu he always, nah yang ini he always do homework. Nah karena ini he, jadi kita pakai does, tambahin es. He always does homework right after school. Nah kalau yang ini udah langsung dari sananya, he believes he can achieve his goals by doing these small steps. Dia percaya dia bisa mencapai tujuannya dengan melakukan langkah-langkah kecil ini. Second, yang kedua, he manages his time well. Dia mengatur waktunya dengan baik. He usually, nah ini make jadi makes karena he usually makes a schedule. Dia biasanya membuat jadwal, and use berubah jadi uses karena ini masih he subjeknya. And uses a weekly to-do list to keep him on track. Jadi dia biasanya juga menggunakan daftar tugas mingguan untuk tetap pada jalurnya. Lalu he also plans a specific time for studying. Dia juga merencanakan waktu tertentu untuk belajar. He sering sets reminders on his cell phone. Dia sering mengatur pengingat di handphonenya atau on sticky notes. Sticky notes pasti tahu ya, itu yang biasanya ada warna kuning atau warna-warni. Nah yang bagian sininya tuh biasanya lengket, jadi bisa kita tempelin. He doesn't like wasting time, so he limits, ya. Dia nggak suka membuang waktu, jadi dia membatasi screen time-nya. Although he is busy studying, he always has enough sleep and free time. Walaupun dia sibuk belajar, dia selalu punya waktu untuk tidur dan waktu untuk santai ya, waktu luang. Nah sekarang, read the questions on worksheet 4.30, then write down your answer. Ya, jadi baca pertanyaan ini lalu tuliskan jawabannya. Nomor 1 sudah dari contoh. Does Andre love studying? Yes, he does. Ya, jawabannya yes, he does karena pertanyaannya pakai does. Kemudian, when does Andre do his homework? Kita lihat ya. Nih, he always does homework right after school. Berarti kita bisa jawab, he does his homework ya. His homework right after school. Oke, kemudian what does he do to keep on track? Keep on track yang ini nih, ya. Makes a schedule and weekly to-do list. Nah, kita bisa jawab itu. He makes a schedule and uses a weekly to-do list. What does he use to set reminders? Apa yang dia gunakan untuk mengatur pengingat nih? Cell phone or sticky notes? Jadi kita bisa jawab, he uses ya his handphone ya, or sticky notes. Okay. Does he like wasting time? Apakah dia suka membuang-buang waktu? No ya. No, he doesn't. Okay, write down Andre's study habits into following categories. Nah, ini ada study goals ya, terus ada time managementnya. Nah, kita bisa tuliskan. Yang pertama, he sets study goals, ya. Kemudian di sini he develops, ya. Jadi dari habits tadi yang ada di depan, yang ini, ya, kita mengkategorikan apakah yang tips tersebut, habits tersebut termasuk study goals, tujuan belajar, ataukah itu termasuk time management atau pengaturan waktu.
Ya, yang termasuk study goals, he develops a study plan. Lalu juga he writes down homework assignment. Kemudian he breaks down homework assignment. Karina singkat HW ya, HW itu untuk homework assignment into smaller task. Kemudian he does homework right after school. Oke, kemudian di bagian time management ada he makes a schedule. Lalu ada he uses a weekly, ini ya, weekly to-do list. Lalu he plans a specific time for studying. Lalu he sets reminder. Lalu terakhir he limits his screen time. Okay. Observe the following structure of a descriptive text about Andre's study habits. Complete the text. Nah, ini sebetulnya ada juga di bacaan ya. Kita complete lagi. Identification ini seperti biasa ya. Nah, sekarang di feature 1 for his study success first. Nah, ini nggak usah Karina artiin karena tadi udah. Yang ini tuh he sets. Ya, lalu yang ini he often develops a study plan. He regularly writes down a homework assignment and breaks down bla bla bla. He always does homework bla bla bla. Terus kita lihat lagi yang kosong. Feature 2. He usually, nah ini he usually apa ya di sini bagian makes a schedule ya. And apa nih? Uses. Lalu he also kalau specific time berarti he also plans specific time. He frequently sets reminder. He doesn't like wasting time, so he limits. Nah, seperti ini ya. Oke, pembelajaran kita di section 3 sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.